Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Namaku Raka, aku mahasiswa tingkat akhir yang tinggal di sebuah kos sederhana di pinggiran kota. Hidupku biasa saja, kuliah, mengerjakan skripsi, kadang nongkrong dengan teman, lalu kembali ke kamar kos yang sempit tapi cukup nyaman bagiku. Namun, semua berubah sejak beberapa minggu lalu, ketika tubuhku mulai terasa berbeda. Awalnya hanya sekadar lelah. Aku sering terbangun tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat dingin, meskipun kipas angin menyala. Kadang dadaku berat, seakan ada batu menindih. Aku pikir, itu akibat terlalu sering begadang menyelesaikan tugas. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Sekitar jam 2 pagi, aku tersentak bangun. Perutku perih, rasa sakitnya menusuk seperti ada benda tajam bergerak dari dalam. Aku meringkuk, menahan napas, namun rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Sambil menggenggam perutku, aku mendengar sesuatu, suara lirih perempuan tertawa. Suara itu jelas terdengar di telingaku, padahal aku sendirian di kamar. Tertawanya pelan, serak, dan panjang, membuat bulu kudukku berdiri. Dengan tubuh gemetar, aku menyalakan lampu. Kamar tampak biasa, tidak ada apa-apa. Aku berdiri, memeriksa jendela dan pintu, tertutup rapat. Tapi entah kenapa, aku merasa ada yang memperhatikanku dari sudut ruangan. Aku kembali ke tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Namun begitu aku menoleh ke arah cermin kecil yang menempel di dinding, aku tertegun. Ada bayangan perempuan berambut panjang, berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat, kosong. Tapi ketika kembali menatap cermin, bayangan itu masih ada, tersenyum dengan wajah pucat penuh luka. Aku terdiam, tubuhku kaku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, ada sesuatu yang mengikutiku. Pagi harinya, aku berusaha bersikap normal. Aku mandi, berpakaian, lalu berangkat kuliah seperti biasa. Namun, sepanjang perjalanan ke kampus, tubuhku terasa lemas. Pandanganku berkunang-kunang, seakan semua energi tersedot habis. Di kelas, aku sulit fokus. Kata-kata dosen terdengar jauh, seperti bergema dari ruangan kosong. Teman di sebelahku menepuk bahuku, wajahnya khawatir. "Rak, lo kenapa? Muka lu pucat banget," katanya. Aku hanya tersenyum tipis, menahan sakit yang mulai menjalar dari perutku. Beberapa menit kemudian, rasa perih itu makin tak tertahankan. Aku bergegas ke toilet, menutup pintu salah satu bilik dengan panik. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisku. Lalu tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu mendesak naik dari dalam perut. Aku muntah. Tapi bukan makanan, bukan cairan biasa, melainkan gumpalan rambut hitam, panjang, lengket oleh darah segar. Rambut itu jatuh menumpuk di lantai toilet, basah dan berbau anyir. Aku menatapnya dengan mata terbelalak, tubuh gemetar tak terkendali. Tanganku gemetar saat mencoba menyiram. Tapi semakin kusiram, rambut itu tak hilang. Air mengalir deras, namun rambut itu tetap menggumpal di sana, seolah menempel. Aku mendongak, bernapas terengah-engah. Pandanganku tertuju pada cermin kecil di dinding toilet. Di dalamnya, bayangan seorang perempuan berdiri di belakangku lagi, wajahnya makin jelas, kulit pucat, mata hitam kosong, bibirnya sobek sampai ke pipi. Ia tersenyum, dan sebelum aku sempat menoleh, aku mendengar bisikannya yang lirih namun tajam. "Itu baru permulaan, Raka." Aku hampir roboh, lututku lemas, jantungku berdegup keras sampai telingaku berdengung. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, ada sesuatu yang berusaha membunuhku perlahan. Sejak kejadian di toilet kampus itu, pikiranku kacau. Aku pulang ke kos dengan tubuh lunglai, kepala berat, dan rasa mual yang terus menghantui. Aku tidak berani menceritakan apa yang kualami pada teman-temanku. Siapa yang akan percaya kalau aku muntah rambut bercampur darah? Malam itu, aku memutuskan untuk langsung tidur, berharap esok segalanya akan lebih baik. Aku mematikan lampu, menyelimuti tubuhku, dan mencoba memejamkan mata. Namun, entah mengapa, udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun. Suara berbisik lirih terdengar jelas di telingaku. "Raka, Raka, waktumu sebentar lagi." Aku kaku, mataku terbuka, menatap langit-langit kamar. Suara itu tidak datang dari luar,
tidak dari jendela atau lorong kos, tapi tepat di sampingku, di sisi ranjangku. Dengan gemetar, aku menoleh perlahan. Kosong, tak ada siapapun di sana. Tapi rasa dingin menusuk tulang semakin kuat, membuat bulu kudukku berdiri. Aku buru-buru menyalakan lampu. Saat cahaya menerangi kamar, aku tersentak. Di sudut ruangan, dekat lemari, sosok perempuan itu berdiri. Rambutnya kusut menjuntai, wajahnya pucat, dan matanya kosong menatapku. Bibirnya yang sobek bergerak, meski tak ada suara keluar. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Tubuhku kaku, hanya mataku yang bisa bergerak. Perempuan itu perlahan melangkah mendekat, kakinya tidak menyentuh lantai, seolah melayang. Aku menutup mata rapat-rapat, merapal doa seadanya dengan suara bergetar. Dan tiba-tiba, hening. Saat kubuka mata kembali, sosok itu lenyap. Namun di atas bantal, tepat di sebelah wajahku, ada sehelai rambut panjang hitam, basah seperti baru saja dicabut dari kepala seseorang. Aku tak bisa tidur lagi malam itu. Aku hanya bisa duduk di ranjang, memeluk lutut, menunggu pagi dengan tubuh gemetar. Pagi itu, mataku merah, tubuhku lemah. Semalaman aku tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan perempuan berambut panjang itu selalu muncul, seakan menunggu aku lengah. Dengan sisa tenaga, aku mengambil ponsel dan menelpon ibu di kampung. Suaraku bergetar ketika menceritakan sebagian dari yang kualami. Aku tidak berani menyebut soal rambut yang kumuntahkan, tapi aku bilang tubuhku sakit, ada suara-suara aneh, dan aku sering melihat bayangan perempuan. Ibu terdiam lama di seberang sana. Lalu suaranya lirih, penuh ketakutan. "Raka, kamu harus pulang. Sekarang juga, jangan tunggu lama, nak." Aku terkejut. "Kenapa, Bu? Ini cuma sakit biasa, mungkin kecapean." Ibu memotong cepat. "Tidak, Ibu tahu itu bukan sakit biasa. Ibu bisa merasakannya. Ada yang menginginkan kamu celaka. Kalau kamu tetap di sana, kamu bisa mati." Suara ibu pecah, seperti menahan tangis. Aku diam, hatiku semakin ciut. Pulang, skripsiku hampir selesai, ujian akhir sebentar lagi. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan kampus. Setelah menutup telepon, aku terduduk di ranjang. Aku menatap jendela kamar kos yang tertutup tirai tipis. Sinar matahari masuk, tapi entah mengapa, aku merasa seperti berada di ruangan asing, dingin, sepi, dan penuh tatapan yang tak terlihat. Malamnya, rasa sakit di perut kembali kambuh. Kali ini jauh lebih parah. Rasanya seperti ada paku besar menusuk dari dalam. Aku meringkuk di lantai, menggigit kain selimut sampai sobek, berusaha menahan jeritan. Ketika akhirnya aku bisa mengangkat wajahku, aku terdiam ngeri. Di atas spray, ada noda merah segar darah. Aku tahu, sesuatu di dalam tubuhku sedang bekerja, dan itu bukan penyakit biasa. Setelah malam yang dipenuhi rasa sakit dan bercak darah di spray, aku tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Pagi itu, dengan tubuh lemas dan wajah pucat pasi, aku memutuskan pergi ke klinik dekat kampus. Di ruang pemeriksaan, dokter memperhatikanku dengan wajah serius. Ia bertanya soal keluhan, perut perih, sering muntah, tubuh lemas. Aku hanya mengangguk sambil menunduk, tak berani menceritakan tentang rambut atau suara-suara aneh. Bagiku, dokter pasti akan menganggapku gila. "Baik, kita coba lakukan USG ya," kata dokter. Aku berbaring di ranjang kecil, perutku diolesi gel dingin. Monitor di sampingnya menyala, menampilkan bayangan hitam putih organ dalamku. Awalnya normal, sampai tiba-tiba wajah dokter berubah. Alisnya mengernyit, matanya membelalak sejenak. "Ini, aneh sekali," gumamnya pelan. Aku menoleh panik. "Kenapa, dok? Ada apa?" Dokter mencoba menenangkan dengan senyum tipis, tapi suaranya goyah. "Mungkin, hanya gangguan bayangan alat." Tapi, ia menunjuk layar. "Di lambungmu terlihat, seperti benda memanjang. Seperti, logam kecil." Aku menatap layar itu. Benar, ada bayangan tipis seperti paku atau jarum tertancap di dalam perutku. Darahku berdesir, tubuhku langsung dingin. "Dok, itu apa? Bagaimana bisa ada benda begitu di dalam tubuh saya?" Tanyaku gemetar. Dokter menggeleng. "Secara medis, tidak mungkin. Kamu tidak menjalani operasi atau menelan benda keras, kan?" Aku menggeleng cepat. Tubuhku kaku. Suara detak jantungku terdengar keras di telinga.
Dokter menuliskan resep obat lambung, lalu menepuk bahuku. Cobalah minum ini dulu. Kalau keluhan makin parah, kita rujuk ke rumah sakit besar. Aku keluar dari klinik dengan langkah gontai. Obat di tanganku terasa sia-sia. Di pikiranku hanya ada satu hal, ada sesuatu di dalam tubuhku, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan entah kenapa, aku merasa benda itu bukan hanya menyakitiku, tapi perlahan membunuhku. Sepulang dari klinik, aku mencoba menenangkan diri. Obat yang diresepkan dokter sudah kuminum, tapi rasa perih di perut tetap ada, seperti luka yang terus digores dari dalam. Malam itu aku memutuskan tidur lebih awal. Aku berharap tubuhku bisa sedikit membaik. Namun tepat pukul 3, aku terbangun oleh suara tok, tok, tok. Pintu kamarku diketuk. Awalnya pelan, tapi semakin lama semakin keras, sampai gagang pintu bergetar. Jantungku berdegup kencang. Aku melirik jam dinding, pukul 3:05. Siapa yang datang sepagi ini? Semua penghuni kos pasti sedang tertidur. Dengan langkah ragu, aku mendekat ke pintu. Siapa? Tanyaku lirih. Tak ada jawaban, hanya ketukan lagi. Tok, 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 lebih keras, lebih tergesa-gesa. Tanganku hampir menyentuh gagang pintu ketika tiba-tiba ketukan berhenti. Sunyi, begitu sunyinya sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Pelan-pelan, aku membuka pintu. Lorong kos kosong, lampu redup di langit-langit berkedip pelan. Tidak ada orang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Aku mundur dengan napas tersengal, menutup pintu kembali. Tapi tepat saat pintu tertutup rapat, suara lain terdengar, tawa lirih perempuan. Tawa itu tidak datang dari luar, bukan dari lorong, melainkan dari bawah ranjangku. Aku langsung terjatuh, merapat ke dinding, menahan napas. Tawa itu makin jelas, makin nyaring, seperti ada seseorang berbaring tepat di bawahku. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri menunduk, mengintip celah bawah ranjang. Gelap, tapi samar-samar, aku melihat sesuatu bergerak, sehelai rambut panjang menjuntai keluar, basah, menempel di lantai. Aku menutup mata rapat-rapat, menggenggam mulut agar tidak berteriak. Malam itu, aku hanya bisa duduk di pojokan kamar, menunggu fajar menyingsing, ditemani suara tawa yang tak kunjung berhenti. Pagi itu, wajahku tampak lebih pucat dari sebelumnya. Mata merah, tubuh gemetar, dan lingkar hitam di bawah mataku semakin jelas. Saat keluar kamar, beberapa penghuni kos memandangiku aneh, tapi tak ada yang berani bertanya. Siang harinya, Dimas, teman dekatku di kampus, datang menjenguk. Begitu melihatku, ia langsung terkejut. Gila? Rak, lo kenapa? Badan lo kurusan parah, kayak tinggal tulang. Aku hanya tersenyum hambar, berusaha menutupi rasa sakit di perut. Cuma kecapean, Dim. Skripsi bikin gue nggak bisa tidur. Tapi Dimas menggeleng cepat. Ia menatapku lekat-lekat, lalu berkata pelan. Bukan, ini bukan kecapean biasa. Aku terdiam. Dimas kemudian duduk di kursi kecil dekat meja belajar, mencondongkan tubuhnya. Gue pernah lihat orang dengan kondisi kayak lo. Mukanya pucat, badannya kurus, sering sakit nggak jelas. Rak, ini kayaknya, lo kena santet. Jantungku berdegup kencang mendengar kata itu. Aku ingin tertawa dan menyangkal, tapi tak bisa. Semua yang kualami, muntah rambut, bayangan perempuan, suara tawa, bahkan ketukan jam 3 pagi, semuanya terlalu aneh untuk dijelaskan dengan logika. Apa lo serius? Tanyaku lirih. Dimas mengangguk mantap. Gue pernah dengar cerita dari kampung bokap. Kalau orang disantet, di dalam tubuhnya bisa ada benda aneh, paku, jarum, rambut. Lo ada nggak ngalamin yang aneh-aneh gitu? Aku terdiam. Bayangan monitor USG kemarin langsung muncul di kepalaku. Paku kecil di perutku. Rambut yang kumuntahkan. Aku menunduk, suaraku hampir tak terdengar. Iya, Dim, gue ngalamin. Dimas menatapku ngeri, tapi wajahnya juga serius. Lo harus segera cari orang pintar, Rak. Kalau lo biarin, santet itu bisa bikin lo mati pelan-pelan. Aku menelan ludah. Tubuhku gemetar. Kata-kata Dimas membuatku semakin yakin, apa yang sedang terjadi padaku, bukan lagi sekadar mimpi buruk. Malam itu, setelah Dimas pulang, aku mencoba menenangkan diri. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku, lo kena santet, Rak. Tubuhku gemetar, tapi aku tak ingin menyerah begitu saja. Aku mengambil air wudhu, lalu duduk bersila di lantai kamar.
Dengan suara bergetar, aku mulai membaca doa dan ayat-ayat suci yang kuingat sejak kecil. Lidahku kaku, tapi aku paksakan. Aku ingin melawan, aku ingin percaya bahwa doa bisa melindungiku. Namun semakin lama aku membaca, tubuhku justru bergetar hebat. Dadaku sesak, napasku tersengal. Perutku kembali terasa perih, kali ini lebih dalam, seolah ada benda tajam yang diputar di dalam lambungku. Aku terjatuh ke lantai, meronta, sementara suara tawa perempuan itu bergema dari segala arah. Lampu kamarku berkedip-kedip, bayangan di dinding bergerak sendiri seperti ada sosok yang berjalan. Tak lama setelah itu, pandanganku gelap. Aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berada di sebuah ruangan kosong, dindingnya hitam, lantainya basah seperti tanah kuburan. Dari kegelapan muncul seorang sosok tua berjubah hitam, wajahnya samar, matanya merah menyala. Tangannya membawa jarum-jarum panjang berkarat. Tanpa bicara, ia menancapkan jarum-jarum itu ke perutku, satu persatu, dengan senyum menyeramkan. Aku berteriak, tapi suaraku seakan tertelan udara. "Kamu milikku sekarang," bisiknya parau. Aku tersentak bangun, napasku terengah-engah, tubuhku basah oleh keringat dingin. Tapi rasa sakit itu nyata, perutku benar-benar perih, seperti habis ditusuk berkali-kali. Saat kulihat ke lantai, aku terdiam ngeri. Di sebelahku ada bercak darah kecil, segar, yang tidak mungkin muncul begitu saja dari tubuhku tanpa luka terlihat. Sejak mimpi itu, aku hampir tak berani makan. Perutku memang terus lapar, tapi setiap kali makanan masuk, rasa pahit dan amis bangkai langsung menyelimuti lidahku. Siang itu, aku mencoba memasak mie instan sendiri di dapur kos. Aku yakin, setidaknya makanan buatanku sendiri lebih aman. Aku merebus air, memasukkan mie, lalu menuangkan bumbu. Semua tampak biasa. Namun begitu suapan pertama masuk ke mulutku, aku langsung muntah. Lidahku seolah menempel dengan rasa besi berkarat, seperti darah yang basi. Dengan tangan gemetar, aku menyingkirkan mangkuk ke lantai. Betapa terkejutnya aku ketika melihat isi mie itu berubah. Bukan mie, melainkan gumpalan tanah basah bercampur pecahan kaca kecil yang berkilau. Bahkan ada sepotong jarum bengkok di dalamnya. Aku mundur dengan napas memburu, tubuhku bergetar hebat. Ini mustahil. Aku yang memasak, aku yang membuka bungkus mie dari plastik. Mana mungkin berubah jadi seperti ini? Aku menatap sekeliling dapur kos. Kosong, hening. Tapi aku merasa ada tatapan dingin menusuk dari balik jendela kecil yang tertutup tirai. Malamnya, aku memutuskan membeli makanan di luar. Aku berpikir, mungkin makanan orang lain lebih aman. Tapi ternyata sama saja. Begitu aku membuka bungkus nasi goreng, di dalamnya ada segumpal rambut hitam basah, panjang, melilit sendok plastik. Aku terhuyung mundur, hampir menjatuhkan bungkusan itu. Suara lirih perempuan terdengar lagi. Kali ini jelas dari belakang telingaku. "Kau tak bisa makan, Raka, karena yang masuk bukan makanan, tapi kematian." Aku menoleh cepat, tapi hanya udara kosong yang menyambutku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa putus asa. Apapun yang kulakukan, apapun yang kumakan, semuanya berubah jadi kutukan. Hari-hari berikutnya, kamar kosku semakin terasa asing. Bukan lagi tempat istirahat, melainkan seperti ruang penyiksaan yang menunggu setiap malam. Setiap kali matahari terbenam, udara di dalam kamar mulai berubah. Awalnya hanya dingin menusuk, lalu perlahan disertai aroma aneh, anyir, tajam, persis bau darah segar yang baru mengalir. Baunya begitu kuat hingga membuatku mual, seakan aku berada di ruang mayat. Aku mencoba membersihkan kamar. Spray sudah kuganti, lantai kusikat, bahkan aku semprotkan pengharum ruangan. Tapi bau itu selalu kembali menjelang tengah malam, tak peduli apa yang kulakukan. Yang lebih menyeramkan, tetangga kos mulai memperhatikan perubahan aneh dariku. Suatu pagi, seorang penghuni kamar sebelah mendekatiku dengan wajah pucat. "Rak, maaf ya, tapi, semalam gue dengar suara lo teriak-teriak. Kayak orang kesakitan banget." "Lo sakit apa sih, bro?" Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Yang kudengar semalam hanyalah bisikan dan tawa, tapi ternyata dari luar, orang lain mendengar aku berteriak. Bahkan, ada yang bilang mereka mendengar jeritan panjang seperti orang sedang disiksa. Beberapa penghuni lain mulai resah. Ada yang sengaja tidak melewati kamarku malam-malam, ada juga yang berbisik-bisik sambil menatapku curiga.
Aku bisa merasakan mereka mulai menganggapku aneh, seperti orang terkutuk. Malam itu, ketika bau anyir semakin kuat, aku mencoba memejamkan mata. Tapi tidak bisa. Jeritan lirih terdengar dari sudut kamar. Jeritan yang bukan berasal dari mulutku, tapi dari sesuatu yang tak terlihat. Aku menutup telinga, menahan napas. Namun saat mataku terbuka, aku melihat bercak merah segar di dinding, darah yang menetes perlahan, membentuk tulisan samar. Ikut aku, Raka. Tubuhku semakin lemah. Berat badanku turun drastis, kulitku pucat, dan setiap malam aku hanya bisa tergeletak di ranjang sambil menahan rasa nyeri yang datang bergelombang. Namun malam itu, penderitaan mencapai puncaknya. Perutku tiba-tiba terasa kram luar biasa, seperti diremas dari dalam. Keringat dingin membasahi tubuhku, nafasku tersengal. Aku berusaha menahan, tapi rasa mual itu semakin kuat. Tiba-tiba aku tersungkur ke lantai, dan dari mulutku keluar muntahan hitam pekat, lebih kental dari darah. Bau busuknya menusuk hidung, seperti bangkai tikus yang membusuk berhari-hari. Aku gemetar, tubuhku bergetar hebat. Namun yang membuatku hampir kehilangan akal sehat adalah sesuatu yang bergerak di antara muntahan itu. Seekor cacing hitam, tebal, panjang hampir sejengkal, merayap keluar dari mulutku. Tubuhnya licin, basah, dan terus menggeliat di lantai, berusaha kabur ke sudut kamar. Aku menatap dengan mata membelalak, antara ngeri dan tak percaya. Tangan gemetar ini refleks mengambil sandal, menghantam makhluk itu berulang kali. Lantai penuh lendir hitam, tapi anehnya, setiap kali kupukul, cacing itu tak mati. Sebaliknya, ia malah memanjangkan tubuhnya, seolah tumbuh semakin besar. Aku tersungkur ke belakang, punggungku membentur ranjang. Di tengah kepanikan, suara lirih kembali terdengar di telingaku. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti berbisik langsung ke dalam kepalaku. Itu hanya awal, Raka, tubuhmu sudah jadi rumah bagi kami. Aku berteriak, suaraku serak bercampur tangis. Ketika aku menoleh lagi, cacing itu sudah lenyap, hanya menyisakan bekas lendir hitam di lantai. Aku tak tahu apakah aku masih bisa bertahan. Tapi yang jelas, santet ini sudah merusak tubuhku perlahan, dari dalam. Malam itu aku mencoba tidur lebih awal. Tubuhku begitu lemah setelah kejadian muntah cacing. Rasanya aku tak punya tenaga lagi untuk melawan teror yang terus menghantui. Namun begitu mataku terpejam, aku langsung terseret ke dalam mimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Aku terbangun di tengah malam dengan napas terhenti. Dadaku terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menindihku. Aku berusaha bangun, tapi tubuhku kaku. Mataku terbuka, dan di sanalah aku melihatnya, sebuah bayangan hitam pekat, tanpa wajah, duduk di atas dadaku. Wujudnya samar, seperti asap pekat yang membentuk tubuh manusia. 2 titik merah bercahaya menjadi pengganti matanya. Aku merasakan beban yang luar biasa, seolah paru-paruku diremas dari dalam. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tak keluar. Hanya desahan lirih yang terdengar. Bayangan itu menunduk mendekat, wajah tanpa rupa itu semakin dekat ke wajahku. Nafasnya dingin, berbau busuk, seakan bangkai menempel tepat di hidungku. Tiba-tiba, sebuah suara parau terdengar dari wujud itu. Tubuhmu lemah, Raka, sebentar lagi kami akan mengambil semuanya. Aku meronta dengan sisa tenaga. Dalam hatiku aku berteriak, berdoa sekuat-kuatnya. Dan entah bagaimana, bayangan itu perlahan memudar, lenyap seperti asap tertiup angin. Aku bisa kembali bernapas, tapi tubuhku tetap lemas. Ketika kuusap dadaku, kaosku basah oleh bercak hitam lengket, berbau amis. Itu bukan keringat, melainkan cairan asing yang sama busuknya dengan muntahan cacing semalam. Aku terisak, tubuh gemetar tak terkendali. Malam itu aku sadar, santet ini bukan hanya menyerang tubuhku. Ia juga mencoba merenggut jiwaku sedikit demi sedikit. Aku mulai kehilangan kendali atas hidupku. Tidurku diganggu, tubuhku terus melemah, dan pikiranku semakin kabur. Tapi yang terjadi malam itu membuatku benar-benar yakin, aku sedang dipermainkan makhluk yang dikirim lewat santet. Aku baru selesai mencuci muka di kamar mandi kecil kos. Air yang dingin sedikit menenangkan, setidaknya membuatku merasa masih hidup. Saat kuangkat wajahku, aku menatap cermin buram yang tergantung di dinding. Awalnya biasa saja, namun ketika aku berkedip, bayangan di cermin tidak mengikuti gerakanku. Wajahku tetap menatap lurus meskipun aku menunduk. Jantungku berdetak keras,
napasku memburu. Lalu, bayangan itu berubah. Rambut panjang hitam menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong, berwarna putih pucat, dan bibirnya tersenyum tipis, senyum yang bukan milikku. Aku mundur, tapi bayangan di cermin justru semakin dekat, seperti wajah itu ingin menembus permukaan kaca. Perlahan, dari bibirnya keluar suara serak. Aku yang dikirim untuk menjemputmu, Raka. Tiba-tiba rambut panjang dari bayangan itu bergerak, merambat keluar dari cermin, menjuntai ke udara kamar mandi. Ujung-ujung rambutnya basah, meneteskan cairan hitam pekat ke lantai. Aku menjerit, membanting ember ke arah cermin. Cermin pecah, potongan kacanya berjatuhan, namun pantulan wajah perempuan itu tetap terlihat di setiap pecahan kaca, menatapku dari berbagai arah. Aku terjatuh ke lantai, tubuhku gemetar tak berdaya. Di telingaku, bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, penuh ejekan. Larilah, tapi kemanapun kau pergi, aku tetap akan menemukanmu. Malam itu aku mencoba bertahan di kamar dengan lampu menyala. Aku pikir cahaya akan membuatku sedikit lebih tenang, tapi ternyata aku salah besar. Teror justru datang ketika aku menatap dinding kamar yang remang karena cahaya bohlam tua. Awalnya aku melihat sesuatu bergerak cepat, seperti tikus yang melintas. Namun ketika aku perhatikan baik-baik, ternyata bukan. Itu bayangan. Bentuknya kecil, hitam pekat, menyerupai tangan mungil dengan jari-jari panjang. 1, 2, 3, lalu semakin banyak. Mereka muncul dari sudut-sudut kamar, merayap di dinding, lantai, bahkan di atas langit-langit. Tubuhku langsung merinding, napasku tercekat. Bayangan-bayangan itu kemudian mendekatiku. Aku tak sempat lari ketika mereka tiba-tiba melompat ke arahku. Aku merasakan sesuatu yang dingin dan berat menempel di kulitku. Bayangan-bayangan itu bergerak seperti lintah, merayap dari kakiku, perutku, sampai ke wajahku. Aku panik, berusaha menepis mereka. Tapi tanganku justru menembus, seakan bayangan itu tak berwujud. Namun meskipun tak bisa kusentuh, aku bisa merasakan jelas cengkeraman mereka, dingin, menekan, membuat tubuhku semakin lemas. Salah satu bayangan naik ke wajahku. Bentuknya berubah jadi kepala kecil dengan mulut menganga lebar, menempel di pipiku, seolah menghisap sesuatu dari tubuhku. Seketika aku merasa energi hidupku disedot abis. Aku menjerit sekeras mungkin, tubuhku berguling di lantai. Dan entah bagaimana, semua bayangan itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan tubuhku yang basah oleh keringat dingin. Tapi malam itu aku sadar satu hal, mereka bukan hanya menakut-nakuti. Mereka sedang memakan sisa-sisa hidupku, sedikit demi sedikit. Hari-hari terasa semakin tak nyata. Tubuhku makin kurus, wajahku pucat, dan mataku cekung seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Aku hampir tak mengenali diriku sendiri di cermin. Malam itu, aku duduk di lantai kamar dengan tubuh gemetar. Aku mencoba membaca doa pelan-pelan, berharap bisa memberi kekuatan. Bibirku bergetar, lidahku kaku, tapi aku memaksa terus melafalkan ayat demi ayat. Namun tiba-tiba, suaraku berubah. Dari mulutku sendiri, keluar suara lain, suara berat, parau, jauh berbeda dari suaraku. Aku langsung berhenti membaca, tapi mulutku terus bergerak sendiri. Doa-doa itu tidak akan menolongmu, Raka, tubuhmu sudah milik kami. Aku membeku. Suara itu terdengar jelas, seperti ada makhluk lain yang berbicara menggunakan pita suaraku. Aku mencoba menutup mulut dengan tanganku, tapi kata-kata itu tetap keluar, menggema lirih di ruangan. Lalu tubuhku tersentak hebat, seakan ada yang menarikku dari dalam. Leherku terasa kaku, mataku mendongak ke langit-langit tanpa bisa kukendalikan. Mulutku kembali terbuka, kali ini tertawa, tawa panjang, serak, dan asing. Kau hanyalah wadah kosong. Sebentar lagi, aku akan menempati tubuhmu sepenuhnya. Aku berusaha keras melawan, menutup telinga, menekan mulutku, tapi suara itu tetap ada, terus berbicara, terus menertawakan. Sampai akhirnya aku terjatuh, tubuhku menggigil hebat, dan pandangan mataku mengabur. Malam itu aku benar-benar merasa seolah ada sesuatu yang sedang masuk dan menguasai diriku perlahan. Aku terlelap dengan tubuh yang masih gemetar, namun bukannya mendapat istirahat, aku justru kembali jatuh ke dalam mimpi yang terlalu nyata untuk disebut sekadar bunga tidur. Aku berdiri di sebuah tanah lapang yang gelap. Udara begitu dingin, bau tanah basah menusuk hidung. Di sekelilingku,
hanya ada suara angin dan desahan lirih seperti orang berbisik-bisik. Tiba-tiba tanah di bawah kakiku runtuh. Aku terjerembab ke dalam lubang besar. Aku jatuh menimpa tanah lembab yang dingin, lalu tubuhku terbaring di dalam lubang itu. Saat kuangkat wajah, aku sadar, itu bukan sekadar lubang. Itu kuburan. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku seakan tak mampu bergerak. Dari atas, aku melihat beberapa sosok hitam berdiri mengitari kuburanku. Wujud mereka samar, seperti bayangan tanpa wajah. Tangan-tangan kurus panjang mulai menimbun tanah ke arahku. Segenggam, tanah itu menutup kakiku, perutku, hingga dadaku. Nafasku tercekik, aku berusaha menjerit, tapi suaraku tenggelam di antara tawa mereka. Terkubur, sampai mati pun kau tak bebas. Tanah semakin menekan, aku bisa merasakan butiran tanah masuk ke mulut dan hidungku. Dadaku semakin sesak, gelap menelan pandanganku. Sebelum semuanya benar-benar hitam, aku mendengar suara perempuan itu lagi, jelas, dekat, seperti berbisik langsung ke telingaku meski aku sedang terkubur. Kau tidak tidur, Raka, kau mati sedikit demi sedikit. Aku terbangun dengan teriakan keras, napasku tersengal. Tubuhku berkeringat deras, tapi anehnya, telapak tanganku penuh dengan tanah basah, padahal aku jelas terbangun di ranjang kosku sendiri. Pagi itu aku terbangun dengan rasa sakit luar biasa di perut. Rasanya seperti ada sesuatu yang menusuk dari dalam, berputar-putar, membuatku hampir pingsan. Aku menggeliat di lantai kamar, berusaha menahan rasa nyeri yang datang seperti gelombang. Dengan gemetar aku menarik kaosku. Kulit perutku tampak normal, tapi rasa sakit itu tak tertahankan. Aku mencoba memijatnya, lalu, sesuatu yang keras terasa di balik kulitku. Seperti logam. Aku nekat menekan lebih kuat. Seketika rasa perih membakar meledak. Kulitku robek, dan dari sobekan kecil itu keluar ujung sebuah paku berkarat. Aku menjerit histeris, darah mengalir dari luka itu. Dengan tangan gemetar, aku menarik benda itu keluar perlahan. Paku itu panjang, penuh karat, basah oleh darahku sendiri. Aku hampir muntah melihatnya. Namun itu belum selesai. Dari luka yang sama, sesuatu lagi ikut keluar, helai-helai rambut panjang, basah, menggumpal, seolah mendorong diri keluar dari tubuhku. Aku terduduk, hampir kehilangan akal sehat. Sakitnya tak tertahankan, tapi rasa takutnya jauh lebih besar. Bagaimana mungkin tubuhku bisa menyimpan benda-benda seperti ini? Tiba-tiba, telingaku kembali mendengar bisikan lirih itu. Kali ini terdengar begitu puas. Itu baru permulaan, Raka, tubuhmu sudah jadi wadah kematian. Aku membuang paku berkarat dan gumpalan rambut itu ke pojok kamar. Namun anehnya, paku itu tetap berlumuran darah segar, seolah baru saja dicabut dari daging hidup, dan rambutnya terus meneteskan cairan hitam pekat yang menggenangi lantai. Aku hanya bisa menangis, tubuhku gemetar hebat. Rasanya, hidupku sudah bukan milikku lagi. Setelah kejadian paku dan rambut keluar dari tubuhku, aku tahu aku tak bisa menghadapi semua ini sendirian. Tubuhku semakin lemah, tidur tak pernah nyenyak, dan aku merasa kematian sudah berdiri di ambang pintu. Dengan sisa tenaga, aku memberanikan diri keluar dari kos untuk mencari pertolongan. Aku berjalan terseok-seok menuju rumah seorang orang pintar yang konon sering membantu warga melawan santet. Rumah itu berada di pinggiran kota, sederhana, dikelilingi pohon bambu yang meliuk menakutkan ditiup angin sore. Sesampainya di sana, seorang pria tua dengan sorot mata tajam menyambutku. Ia menatap wajahku lama sekali, lalu menghela napas berat. Anak muda, apa yang kau alami bukan gangguan biasa. Ini kiriman. Tubuhmu sudah ditanami banyak benda. Aku hanya bisa menunduk, air mataku mengalir. Tolong, saya tak sanggup lagi. Saya merasa mati perlahan, Pak. Ia menyuruhku duduk di lantai beralaskan tikar pandan. Ia menyalakan dupa, lalu mulai membaca doa dengan suara lirih. Asap mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma menyengat. Tapi yang terjadi setelah itu membuat bulu kudukku berdiri. Bayangan hitam muncul di sudut ruangan, bergerak pelan mendekat. Suaranya seperti bisikan 100 orang berbicara bersamaan, namun tak jelas kata-katanya. Tubuhku mendadak kaku, kepalaku menunduk tanpa kendali. Dari mulutku keluar suara serak, bukan suaraku sendiri. Dia milik kami, kau tak bisa mengambilnya. Pria tua itu segera merapal doa lebih keras, tangannya menepuk punggungku berulang kali. Tubuhku bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam.
Aku meronta, muntah darah bercampur pasir dan kerikil kecil. Sementara itu, bayangan di sudut ruangan semakin besar, membentuk sosok perempuan berambut panjang, wajahnya tertutup, namun tawanya menggema di seluruh rumah. Orang tua itu berteriak, "Kuatkan dirimu. Jangan biarkan dia masuk sepenuhnya." Aku hanya bisa menjerit, tubuhku terbakar rasa sakit. Malam itu aku sadar, bukan hanya hidupku yang dipertaruhkan, tapi juga jiwaku. Pengusiran itu berubah menjadi medan perang. Doa-doa yang dibacakan pria tua semakin keras, seolah sedang menantang sesuatu yang mengamuk di dalam tubuhku. Aku terjatuh ke lantai, tubuhku bergetar hebat seperti kesetrum. Dari kulit tanganku muncul luka-luka kecil yang tiba-tiba terbuka sendiri, darah merembes keluar. Namun yang membuatku menjerit histeris adalah saat kulit di lenganku menggembung, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Tiba-tiba, ujung kawat berkarat menembus kulitku, keluar dari daging hidupku. Aku berteriak, rasa perihnya tak bisa dilukiskan. Kawat itu melilit, bergerak sendiri, lalu jatuh ke lantai berlumuran darahku. Pria tua itu memukul lantai dengan sebilah rotan, sambil terus merapal doa. "Keluar, kau tidak berhak tinggal di tubuh ini." Suaranya menggema, penuh wibawa. Namun sosok perempuan berambut panjang yang tadi muncul di sudut ruangan tertawa keras, suaranya melengking memekakkan telinga. "Dia sudah kuikat, kau tak bisa melepaskannya." Tiba-tiba dadaku terasa robek. Aku merasakan kuku-kuku tajam dari dalam merogoh keluar, mencoba menerobos kulitku. Aku berguling di lantai, darah bercucuran dari dadaku. Rasanya seperti ada makhluk yang berusaha lahir dari tubuhku. Aku menjerit, tubuhku melengkung seperti dipatahkan. Dari mulutku, keluar suara serak bercampur tawa perempuan itu. "Raka, tubuhmu adalah pintu. Aku akan keluar, lewat dirimu." Pria tua itu segera menekan keningku dengan telapak tangannya, lalu membaca doa semakin cepat. Asap dupa makin pekat, hingga ruangan penuh bau menyengat. Tubuhku bergetar hebat, lalu tiba-tiba semua terasa gelap. Aku tak tahu apakah aku masih hidup, atau sudah mati saat itu. Mati. Aku tenggelam dalam kegelapan. Tubuhku tak lagi terasa, hanya ada rasa dingin yang menusuk, seolah aku melayang di antara hidup dan mati. Di tengah gelap itu, aku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum dengan gigi hitam berlumuran darah. Ia merentangkan tangan, dan di belakangnya, kulihat ribuan bayangan kecil merayap, berdesakan seperti ingin masuk ke tubuhku. Suaranya menggema di kepalaku. "Sudah waktunya, Raka, kau bukan lagi manusia, kau adalah milik kami." Aku ingin lari, tapi kakiku terkubur dalam tanah hitam. Nafasku sesak, jiwaku seperti terikat rantai. Namun tiba-tiba, suara doa yang keras memecah kegelapan. Aku mendengar suara pria tua yang tadi membantuku, suaranya semakin tegas, penuh wibawa. Cahaya terang memancar dari kejauhan, menusuk ke arah sosok perempuan itu. Ia menjerit melengking, suaranya menyayat telinga. Bayangan-bayangan kecil di belakangnya terbakar, lenyap seperti asap. Rambut panjangnya terbakar api tak terlihat, tubuhnya terpelintir, lalu meledak jadi kabut hitam yang berhamburan. Aku terhempas ke tanah, nafasku kembali terasa, tubuhku seolah ditarik keluar dari kegelapan. Aku terbangun di ruangan pria tua itu dengan tubuh penuh darah, keringat, dan luka. Pria tua itu terduduk lelah, wajahnya pucat. "Anak muda, kau selamat, untuk sementara," katanya pelan, dengan suara hampir habis. Aku terisak, air mata bercampur darah yang masih mengalir dari bibirku. Tubuhku lemas, tapi aku tahu aku masih hidup. Namun sebelum aku sempat berterima kasih, pria tua itu menatapku tajam, suaranya berat dan penuh peringatan. "Yang mengirimkan santet ini belum berhenti. Ini baru satu dari sekian banyak yang ia tanam di tubuhmu. Kau harus bersiap, karena pertempuran ini belum selesai." Aku membeku. Selamatkah aku, atau hanya ditunda kematianku? Di sudut ruangan, samar-samar aku masih mencium bau anyir darah, tanda bahwa teror itu belum sepenuhnya pergi. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.